Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas manajemen 2I, matkul literasi teknologi, dosen pengampu Erlan Darmawan Eskom MSI. Di sini kami akan memberikan video penjelasan terkait etikal dan hak isu sosial tentang sistem informasi manajemen yang beranggotakan saya sendiri, Tita Widyawati, dan rekan saya Jikri Jaya Laksana, Binti Duri Melani, Yuan Dinda, Windy Triana Lestari, Willy Muhammad Mahraji. Untuk itu, langsung saja kita ke video penjelasannya. Latar belakang. Pengertian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Sebagai seorang manajer, kita perlu memahami bagaimana sistem informasi dapat mengubah sosial dan dunia kerja dan perusahaan organisasi. Organisasi adalah struktur sosial formal yang mengambil sumber daya, membentuk lingkungan dan proses untuk menghasilkan output. Organisasi atau bisa disebut perusahaan mengubah input menjadi produk dan layanan dalam fungsi produksi. Perilaku lebih realistis dari organisasi adalah kumpulan hak istimewa, kewajiban, dan tanggung jawab dengan hati-hati selama periode waktu melalui konflik dan resolusi konflik. Definisi teknis membicarakan bagaimana ribuan perusahaan di pasar kompetitif menggabungkan modal, tenaga kerja, teknologi, informasi, sedangkan model perilaku membawa kita dalam perusahaan individu untuk melihat bagaimana teknologi mempengaruhi sifat organisasi dan bagaimana strategi tersebut mempengaruhi organisasi. Isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Sistem informasi secara online menimbulkan tantangan-tantangan baru yang menciptakan dilema etika di mana bisa menciptakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas konsekuensi sistem informasi. Tetapkan standar untuk kualitas sistem pengamanan yang melindungi keamanan individu dan masyarakat serta melindungi nilai sosial dan etika yang sangat penting bagi kualitas hidup masyarakat informasi. Isu etika, sosial, dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip yang kadang menimbulkan konflik. Isu sosial berasal dari isu etika, sejalan masyarakat berharap pada diri seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang benar. Sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial, yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu atau organisasi dalam berperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. terdapat 5 dimensi moral di samping saya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan. Karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah menggandakan atau mendistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi.
Yang keempat, kualitas sistem. Berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Yang kelima, kualitas hidup. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadi teman atau musuh bagi anak-anak. Dari segi positif, internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka, seperti mereka menggunakan internet untuk tugas sekolah atau mengirim email untuk temannya yang jauh. Konsep dasar etika informasi dalam bermasyarakat. Pilihan etika adalah keputusan yang dibuat oleh setiap orang yang akan bertanggung jawab untuk setiap konsekuensi yang timbul dari tindakannya. Yang pertama ada tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang Anda buat. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah ciri-ciri dari sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan yang memberikan izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sistem, atau organisasi lain. Yang ketiga ada liabilitas. Liabilitas adalah perpanjangan konsep dari pertanggungjawaban berada pada tempat yang mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan atau kerugian yang diperbuat oleh pelaku lain, sistem, atau organisasi. Selanjutnya yang keempat ada due process atau proses hak adalah ciri yang terkait dari masyarakat hukum dan merupakan sebuah proses di mana hukum diketahui dan dipahami dengan baik dan ada kemampuan untuk naik banding ke pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan. Konsep-konsep dasar ini membentuk fondasi untuk analisis etika dari sistem informasi dan mereka yang mengelola sistem informasi tersebut. Pertama, teknologi informasi disaring melalui institusi sosial, organisasi, individu. Kedua, tanggung jawab atas konsekuensi teknologi jelas jatuh pada manajer, institusi, organisasi, dan individu yang memilih untuk menggunakan teknologi tersebut. Ketiga, dalam sebuah masyarakat politis yang beretika, orang-orang dapat pulih dari kerusakan yang dilakukan terhadap mereka melalui seperangkat undang-undang yang dicirikan oleh proses wajib. Selanjutnya, tren-tren teknologi yang mengangkat isu-isu etika. Isu-isu etika telah lama ada sebelum kedatangan teknologi informasi. Isu-isu ini merupakan pusat perhatian yang terus-menerus oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun. Teknologi informasi ini mempertinggi pusat perhatian atas etika dan membuat pengaturan-pengaturan sosial yang ada di masyarakat dan juga membuat hukum yang ada menjadi tidak berlaku dan beku. Untuk itu, ada beberapa tren yang bertanggung jawab atas tekanan etika. Tren yang ke-1, kekuatan komputasi berlipat ganda tiap 18 bulan. Dampaknya semakin banyak organisasi yang bergantung pada sistem komputer untuk menjalankan operasi-operasi yang penting. Kenapa? Karena dengan menggunakan sistem teknologi ini, perusahaan dapat lebih efisien dan efektif lagi dalam mengkomunikasikan dan menjalankan operasi-operasi penting yang ada di perusahaannya tersebut agar lebih mudah dan lebih cepat. Tren yang kedua, kemajuan analisis data. Dampaknya, perusahaan bisa menganalisis sejumlah besar data secara cepat dan membuat profil individu terinci. Di sini, perusahaan dapat lebih menganalisis data lagi secara lebih luas. Kenapa? Karena dengan menggunakan sistem teknologi informasi, perusahaan lebih mudah dan cepat dalam mengoperasikan data-data tersebut. Tren yang ketiga, biaya atau ongkos penyimpanan data menurun secara drastis. Dampaknya, organisasi bisa dengan mudah membangun dan memelihara database individu secara lebih rinci. Artinya di sini perusahaan dapat lebih hemat dan lebih efisien dan efektif lagi dalam penggunaan data. Kenapa? Karena dengan menggunakan sistem teknologi informasi, perusahaan dapat lebih meminimalisir dalam pengerjaannya. Ketika suatu saat perusahaan itu membutuhkan data atau file tersebut, maka perusahaan tinggal membukanya kembali pada dokumen yang terdapat pada komputer.
Tren yang keempat, kemajuan-kemajuan pada internet dan teknologi jaringan. Dampaknya semakin mudah menyalin dan mengakses data personil dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dengan adanya teknologi informasi ini, semua kalangan dapat mengakses semua informasi dan berita yang dicari. Salah satunya adalah data personil. Nah, di sini perusahaan maupun kalangan masyarakat dapat mengakses informasi secara lebih luas lagi. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi informasi, internet dan jaringan ini sangat terbuka dan luas jangkauannya. Jadi, dimanapun dan kapanpun kita bisa mengakses informasi tersebut dengan mudah dan cepat. Nah, dengan teknologi sistem informasi kontemporer, perusahaan bisa merangkai dan mengkombinasikan berbagai ragam informasi yang tersimpan pada komputer secara lebih mudah dan cepat daripada masa lalu. Itulah beberapa tren teknologi yang bertanggung jawab atas tekanan etika. Bagian penutup. Perubahan pesat yang disebabkan oleh teknologi informasi menciptakan situasi-situasi baru di mana aturan-aturan dan hukum terkait tidak relevan lagi. Muncul berbagai macam atau gray area di mana standar etika belum ditetapkan dan disosialisasikan. Diperlukan sistem etika yang baru untuk era informasi sebagai penuntun individu dan organisasi dalam mengambil tindakan. Teknologi informasi menghadirkan perubahan-perubahan yang menciptakan isu-isu etika baru bagi masyarakat untuk dibahas dan dicari jalan keluarnya. Meningkatkan kekuatan komputasi, penyimpanan data, dan kemampuan jaringan termasuk internet bisa memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi dan memperbesar dampaknya. Kasus dan anonimitas di mana informasi dikomunikasikan, digandakan, dan diatur dalam lingkungan online. Mengedepankan tantangan-tantangan atas aturan-aturan tradisional mengenai perilaku benar salah. Terima kasih. Untuk itu, terima kasih telah menyimak video penjelasan materi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum